Hmm, aku mau nanya, kalau kita ngomong-ngomong soal inklusi, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian tentang inklusi? Ayo, apa kira-kira ya? Nah, kalau menurut aku ya, kalau ngomongin soal inklusi, artinya kita tuh sama. Nah, sama gimana tuh kak? Iya, sama, bahwa semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama gitu. Jadi inklusi itu kita sama tanpa memandang perbedaan latar belakang, gender dan lain sebagainya. Enggak, karena kita tuh semua sama-sama berhak untuk memperoleh pendidikan yang sama. Nah, teman-teman, tahu nggak sih bahwa saat ini permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia itu tentang kayak mengapa ya pendidikan inklusi itu di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik. Mengapa harus inklusi? Mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalian selama ini tuh ingin kalian tanyain gitu, tapi nggak tahu nih mau nanya ke siapa, bingung. Nah, di video kali ini kalian bisa tahu nih semua jawaban-jawaban kalian selama ini tentang mengapa pendidikan inklusi di Indonesia itu masih belum terlaksana dengan baik dan mengapa Indonesia itu harus inklusi gitu. Nah, biar kalian gak penasaran lagi tentang pertanyaan-pertanyaan kalian, yuk kita langsung bahas aja videonya. Nah, pendidikan inklusi di Indonesia masih belum terlaksana dengan baik karena di Indonesia itu masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Itu yang seperti apa tuh kak? Permasalahan dan tantangannya mungkin bisa disebutkan nggak kak? Bisa aku sebutin. Yang pertama itu ada pemerataan, yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus itu hanya terkonsentrasi di kota-kota besar aja. Nah, sedangkan di daerah-daerah perkecilan itu jarang sekali ada gitu. Nah, yang kedua, pendidikan segregasi itu memiliki nilai filosofis yang kurang baik karena dia membatasi anak-anak berkebutuhan khusus dengan teman sebayanya gitu, dengan yang anak normal ini gitu. Jadi sehingga muncul tuh stigma masyarakat tentang anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, muncul juga tuh kalau misalkan anak berkebutuhan khusus itu merasa terasingkan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, pendidikan itu menjadi mahal karena infrastruktur yang harus disediakan gitu. Nah, lalu apa sih kak yang menjadi kendala atau hambatan suatu
pendidikan inklusi itu masih belum terlaksana dengan baik di negara Indonesia ini. Yang pertama nih, teman-teman harus tahu kurangnya tenaga pendidik atau guru pembimbing khusus di sekolah atau institut yang sedang dijalankan. Yang kedua, kurangnya memadai kompetensi guru reguler dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kurangnya pelayanan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Pelayanannya seperti apa? Pelayanannya tuh kayak misalnya motivasi dan lain sebagainya gitu. Yang keempat, masih banyak sekolah atau institut yang belum menggunakan kurikulum yang sudah diadaptasi pada anak berkebutuhan khusus. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus ini merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi. Karena apa? Pendidikannya itu mungkin kayak susah, terus anak-anak jadi nggak tahu nih pendidikan pembelajarannya itu yang seperti apa, karena potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus dengan anak normal itu jauh berbeda gitu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu tentang potensi mereka, kelebihan dan kekurangannya mereka gitu. Yang kelima, sarana dan prasarana itu masih belum memadai. Kayak misalnya itu belum ada pegangan tembok, jalanan blok untuk anak tunanetra dan lain sebagainya gitu. Jadi seperti yang aku lihat-lihat di sekolah atau institut itu, untuk anak berkebutuhan khusus itu sangat minus. Itu ada sarana dan prasarana. Kayak misalnya di institut itu cuman ada akses tangga, akses lift, itu yang anak-anak normal bisa akses lah. Sedangkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus mungkin merasa kesulitan untuk mengakses fasilitas yang ada gitu, karena seperti yang kita ketahui bahwa berkebutuhan khusus ini itu sangat beragam ya, nggak cuman kayak nggak cuman kayak yang seperti itulah gitu. Pokoknya anak-anak ini tuh berbeda, dan seharusnya pemerintah itu lebih tahu gitu bahwa sekolah dan institut itu perlu menyediakan hal yang seperti itu. Nah, lalu kira-kira apa sih Kak suatu pendidikan inklusi itu bisa dikatakan terlaksana dengan baik gitu? Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu ya tentang pengertian dari si pendidikan inklusi ini, supaya kita bisa memahami secara lebih mendalam tentang pendidikan inklusi itu seperti apa gitu.
Nah, pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang mencakup semua peserta didik, baik yang memiliki berkebutuhan khusus atau tidak. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar semua peserta didik dapat memperoleh hak yang sama. Hak yang samanya itu apa? Yaitu pendidikan gitu. Nah, pengertian ini tuh juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu pasal 5 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat kedua berbunyi bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial itu berhak memperoleh pendidikan inklusi loh. Jadi pendidikan inklusi itu apa? Pendidikan inklusi itu adalah sistem pendidikan di sekolah atau institut yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan anak yang menyesuaikan dengan sistem gitu. Itu terbalik, karena kalau anak mengikuti sistem itu anak akan merasa kesulitan untuk mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah itu. Jadi harusnya itu adalah sistem yang mengikuti kebutuhan anak, karena seperti yang kita tahu bahwa kurangnya Indonesia itu adalah menggali tentang si kebutuhan anak ini. Itu yang seperti apa, asal-asal bikin aja gitu. Jadi untuk mengetahui kebutuhan peserta didik itu yang seperti apa, kita harus tahu dulu nih tentang misalnya anak ini tuh mengalami kendala apa atau mengalami permasalahan apa. Itu misalnya kayak kita melakukan observasi dan wawancara dengan orang tua peserta didik gitu, sehingga kita tahu kebutuhan peserta didik itu seperti apa. Jadi kita bisa dapat menyesuaikan antara sistem dengan kebutuhan si anak gitu. Nah, cara agar pendidikan inklusi itu dapat berjalan dengan baik, yang pertama, penempatan guru pembimbing khusus yang memadai. Yang kedua, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi itu sangat diperlukan gitu. Nah, yang ketiga, kita perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai di berbagai tempat gitu. Nah, teman-teman, aku juga mau ajak kalian dari penjelasan aku bahwa ayo kita sama-sama menyalurkan gerakan kepedulian ini. Tujuannya
agar semua masyarakat di Indonesia itu dapat mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan loh, sehingga stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus itu berkurang dan tidak ada lagi kayak masalah atau tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Jadi dengan adanya gerakan ini, harapannya pemerintah tuh lebih dapat aware kepada mereka yang membutuhkan, seperti misalnya menyediakan sarana dan prasarana di berbagai tempat untuk anak berkebutuhan khusus mengakses semua jenis fasilitas yang ada, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ayo kita sama-sama dukung gerakan kepedulian melalui pendidikan inklusi, karena pendidikan inklusi pendidikan yang cemerlang, pendidikan inklusi pendidikan yang sama tanpa kita memandang perbedaan latar, gender, dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan pendidikan inklusi ini kita semua dapat memperoleh hak yang sama, yaitu pendidikan. Nah, itu dia penjelasan dari aku tentang pendidikan inklusi. Semoga dengan promosi aku pendidikan inklusi ini, semua orang itu lebih dapat mempromosikan pendidikan inklusi, karena menurut aku pendidikan inklusi ini itu sangat penting untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu, apalagi mereka yang membutuhkan pendidikan ini. Sekian video dari aku, terima kasih, bye bye.